Halo Sobat Kabaroto, kembali lagi di YouTube channel Kabaroto. Jadi buat kalian yang pusing harga bensin lagi naik drastis saat ini, gue ada rekomendasi mobil buat lo nih. Ini adalah Geely Starai EM-i. Mobil ini pakai teknologi PHEV dan konsumsi BBM-nya itu lebih irit daripada motor. Penasaran seperti apa spesifikasinya? Simak terus di YouTube channel Kabaroto. Nah, ini dia nih bagian desainnya yang gue suka. Dia itu tampilannya minimalis, memang secara bahasa desain dia ini mirip sama Geely EX5 yang pakai full electric. Cuman karena ini PHEV, jadi ada beberapa sentuhan yang berbeda. Secara dimensi memang ini masuk ke SUV compact ya. Panjangnya itu 4,7 meter, lebarnya 1,9 meter, dan tingginya 1,6 meter. Jadi memang secara dimensi, mobil ini tuh lebih lebar. Tapi tenang aja guys, kalau kalian lihat di sekeliling mobil, dari mulai bumper depan, kaca spion kanan kiri dan belakang, itu ada kamera, karena memang di mobil ini udah ada kamera 360 yang super jernih yang kalian bisa akses lewat head unit. Nah, udah gitu yang gue suka, dia material bodinya itu tebel-tebel ya. Jadi build quality-nya bisa dibilang Geely ini sangat solid karena memang ada DNA Swedia-nya juga, iya gak? Karena kan Geely Group itu kan salah satunya ada merek Volvo di sana ya. Jadi memang secara build quality ini mobil jempolan. Tapi yang paling menarik perhatian gue itu adalah teknologi PHEV-nya. Yap, bener banget, mobil ini bisa diisi bensin dan juga bisa dicas. Nah, ini yang ngebuat konsumsi BBM-nya itu irit banget. Karena jarak tempuhnya itu bisa lebih dari 1000 km dan konsumsi BBM-nya itu bisa 83 km per liter. Nah, makanya bener kan, lebih irit daripada motor kalian. Tapi, kenapa sih alasan mobil ini bisa irit? Kita lihat dulu mesinnya nih. Nah, ini dia mesinnya. Mobil ini pakai mesin 4 silinder 1500 cc tanpa turbo atau NA. Tenaganya itu kalau mesinnya aja 123 daya kuda dan torsinya 125 Nm. Emang kecil ya, karena tanpa bantuan turbo. Tapi yang gokil ini adalah baterainya. Dia pakai baterai 18,4 kWh, tenaganya itu 214 daya kuda dan torsinya 262 Nm. Kalau misalnya digabungin, memang angkanya itu nggak serta-merta gede ya, maksudnya itu kan kombinasi ya. Tapi dengan torsi 262 Nm itu udah lebih dari cukup untuk berkendara di dalam kota karena torsinya instan kayak mobil listrik. Makanya Geely klaim 0 ke 100 km per jamnya itu cuma sekitar 8 detik dan juga kecepatan maksimalnya itu 170 km per jam. Ya, jadi memang karena ini PHEV, baterainya itu lebih gede dibandingkan dengan mobil hybrid pada umumnya. Dan juga di mobil ini juga udah tersedia fast charging, jadi dari 30% sampai 80% itu cuma 20 menit. Karena tenang aja ini baterainya kecil, jadi ngecasnya nggak makan waktu yang lama. Nah, keunikan dari mesin ini adalah dia berbeda dengan mesin REEV ya. Jadi mesinnya ini tetap menggerakkan roda, bukan sebagai generator untuk ngecas baterainya. Terus untuk transmisinya dia pakai single speed DHT yang disambungkan ke roda depan. Jadi kalian udah nggak penasaran kan? Ini yang ngebuat mobil ini irit banget. Bahkan kalau pakai mode elektrik aja, itu jarak tempuhnya udah 105 km. Jadi makanya gak heran kan, konsumsi BBM bisa 83 km per liter dengan gabungan hybrid atau gabungan mesin dan juga listrik. Nah, sekarang kita lihat bagian sampingnya. Nah, ini dia bagian sampingnya. Yang gue suka itu adalah simple. Kalau kalian perhatiin, ini mobil nggak ada side body molding. Dia cuma tersedia kayak bagian over fender plastik di sini, jadi terlihat lebih adventure. Cuma dia nggak ada tampilan side body molding. Ini yang ngebikin mobil ini sangat clean. Udah gitu kalau dilihat juga ground clearance mobil ini terbilang cukup tinggi ya, yaitu di angka 172 mm. Tapi yang menarik itu adalah kaki-kakinya nih. Nah, untuk suspensi dia udah full independent. Depan itu pakai MacPherson, yang belakang itu pakai multilink, jadi bisa empuk banget. Udah gitu dia pakai ban yang spesialis mobil listrik, yaitu GTA. Nah, ini pakai ban 225 profil 55 ring 18 ya. Jadi pelek ini ring 18, jadi terbilang cukup lebar ya. Dan juga untuk rem dia depan belakang udah cakram serta udah ada ABS dan juga EBD. Terus gue mau ngasih unjuk ke kalian.
Kalau di bagian atapnya itu tersedia panoramic sunroof yang gede banget. Jadi bukan hanya panoramic roof, tapi panoramic sunroof, jadi bisa dibuka kacanya. Udah gitu tersedia roof rail bawaan ya, yang materialnya itu kokoh, jadi bisa plug and play roof box. Sama untuk spion, dia udah electric retract serta udah ada kameranya. Nah, gue mau ngasih unjuk hal yang menarik, ya ini mobil ini bisa ngecas. Karena ini PHEV ya, jadi bisa isi bensin, bisa ngecas juga. Dan dia udah fast charging, CCS 2. Jadi dari 30% sampai 80% itu cuma 20 menit aja. Tinggal ngecas, ngopi doang, ngopi ya palingan 20 menit, udah baterainya full lagi. Dan kalau kalian pakai mode baterainya itu bisa 105 km, gokil. Nah, sekarang kita lihat bagasi belakangan nih. Ya, sekarang gue udah di belakang dari Geely Stareye EMI. Secara tampilan ini futuristik banget karena dia mengadopsi headlamp belakang yang nyambung. Jadi terlihat sangat futuristis. Dia juga udah ada lampu LED yang nyala pas siang hari atau DRL. Sama dia ada emblem Geely yang gede banget nih. Jadi terkesan berwibawa ya. Dia udah tersedia rear wiper sama rear defogger. Nah, kita penasaran nih sama bagian bagasinya. Nah, kita lihat nih ya. Untungnya mobil ini udah ada power tailgate, jadi udah elektrik, nggak perlu pakai otot lagi. Nah, ini bisa jadi kelebihan di mobil ini. Karena dengan jok row kedua itu nggak dilipat, luas bagasinya itu udah 528 liter. Artinya itu udah cukup besar untuk sebuah compact SUV. Dan kalau misalnya jok row keduanya itu dilipat full, itu luas bagasinya nambah jadi 2065 liter. Jadi misalnya kalian lagi pindahan atau lagi bawa logistik yang sangat banyak, mobil ini sangat memadai meskipun jok row keduanya itu jadi korban. Tapi nggak apa-apa. Ini kan masuk ke compact SUV gitu. Kalau misalnya kalian butuh barang banyak ya ambil van. Tapi untuk sebuah compact SUV, luas bagasi ini udah cukup memadai. Nah, gue penasaran sama interiornya. Langsung aja kita lihat ke bagian interiornya. Jadi bisa dibilang bagian interiornya itu ya sama seperti mobil Tiongkok pada umumnya, dia itu minim tombol fisik, terus semuanya tuh serba digital lewat head unit yang gede ini. Tapi di Geely Stareye EMI ini masih ada tombol fisik yaitu volume. Nah, ini cukup cerdas karena kalau misalnya touchscreen lewat layar itu agak menyusahkan juga, sama ada tombol fisik buat bagian AC-nya. Oke, pertama gue mau bahas dulu dari head unitnya. Head unitnya ini nggak banyak gimmick ya. Dia itu ukurannya 15,4 inci yang nggak bisa diputar sama nggak bisa dinengok kanan kiri. Karena memang nggak berguna juga fitur itu. Jadi memang yang terpenting itu head unitnya itu gede, 15,4 inci, dan fiturnya lengkap. Memang lengkap banget guys. Ini selain udah bisa Bluetooth, Android Auto, dan Apple CarPlay, semua fitur safety mobil itu diatur lewat sini juga. Seperti ADAS, terus headlamp leveling, fitur lampu auto, ini semuanya juga lewat head unit. Dan juga kamera 360-nya ini super jernih di head unitnya. Jadi buat di jalan gang-gang sempit, mobil ini sebenarnya ngebantu banget guys. Kamera 360-nya itu udah cukup jernih. Nah, terus gue mau ngasih hal yang unik juga. Jadi di head unit itu ada tombol buat unlock tempat bensinnya. Jadi buat yang belum tahu, kalau mobil lain kan tinggal dipencet. Kalau di mobil ini harus di-unlock dulu lewat head unit, baru itu bisa dibuka. Itu menarik tuh. Terus dia juga ada camping mode, ada race mode, sama dia bisa ngubah tema dari head unitnya itu sendiri. Sama di mobil ini itu ada, di head unitnya ya, itu ada statistik konsumsi BBM kalian ya. Jadi gue udah ngetes waktu ngambil mobil ini dari Cilandak, terus ke Kemayoran, Soekarno-Hatta, terus balik lagi ke Ciputat. Dengan jarak 123 km, itu konsumsi BBM gue itu 56 km per liter. Dengan kondisi baterai yang rese itu masih 86 km, gokil. Terus pengaturan AC juga bisa lewat head unit juga. Sama yang menarik itu adalah panel instrumennya. Dia itu ukurannya 10,25 inci yang ada konsumsi BBM real time-nya. Sama ada persentase baterainya dan juga jarak tempuhnya. Jadi bisa dibilang head unit sama panel instrumennya itu nggak kebanyakan gimmick, yang penting fiturnya banyak aja di mobil ini. Untuk setir, dia udah bisa tilt dan teleskopik, model palang 2, sama udah tersedia voice command juga. Terus untuk joknya ini gue enak banget nih, gue suka banget joknya. Joknya itu cukup empuk, bahannya kulit yang premium, udah gitu pengaturannya udah elektrik, yang bagian depannya. Udah elektrik dan juga tersedia memory seat. Jadi begitu kita ngatur kursi, di head unitnya ini muncul pop-up seperti itu, ini bisa kita save memory seat kalian. Terus kursi bagian depannya itu udah tersedia ventilated seat. Jadi di siang bolong kayak gini yang panasnya parah banget, punggung kita nggak bakal keringetan karena udah ada AC lah di bagian joknya. Dan juga yang gue suka dari joknya, di sebelah kanan sebelah kiri sini ini ada speaker. Jadi begitu kita nyetel musik, itu rasanya kayak ada artis atau penyanyi kita yang nyanyi langsung di depan kita. Karena memang speaker di mobil ini yang menjadi keunggulan. Dia pakai 16 speaker dari merek Flyme Sound. Itu sound yang salah satu yang sangat advance ya, yang di dunia audio ini. Udah gitu dia letaknya juga di sebelah headrest sebelah kanan kiri ini. Ini menjadi nilai plusnya juga.
Udah gitu untuk safety, dia juga udah tersedia 6 buah airbag. Ngomongin akomodasi, mobilnya juga bagus banget. Banyak tempat penyimpanan, dari mulai di sini ada laci, ada cup holder, terus ada wireless charging, ada tempat penyimpanan tertutup, sama di bawah sini ada tempat penyimpanan terbuka yang sangat gede. Udah gitu tersedia colokan USB, Type-C, sama power outlet 12 volt. Sama di mobil ini keunggulannya udah ada panoramic sunroof, jadi beneran sunroof ya, ini bisa dibuka dan ukurannya itu gede banget. Tinggal dipencet sekali. Nah ini tirainya itu kebuka, dan kalau misalnya mau dibuka lagi sunroof ya, itu pencet sekali lagi. Oke, udah sampai habis ya tirainya. Nah ini baru dibuka sunroof-nya. Sunroof itu gede banget, nggak nanggung-nanggung. Jadi hampir setengah dia bisa kebuka kacanya. Nah bisa dadan-dadan, cocok buat lagi kampanye ya. Nah sekarang kita lihat bagian row keduanya. Oke, ini dia row keduanya. Jadi Geely Stara EMI ini punya row kedua yang sangat luas. Ini depan posisi nyetir gua. Karakter nyetir gue memang selonjoran, jadi joko itu lumayan rebah ke belakang. Tapi kalau misalnya direbahin lagi, itu legroomnya masih sisa banyak. Udah gitu headroomnya ini juga lega banget. Tinggi gue 175 cm dan ini headroomnya masih lega. Udah gitu yang gue suka itu adalah joknya. Jadi tipikal SUV compact lah ya, bukan yang mewah. Kebanyakan tuh joknya terlalu tegak, jadi itu pegel pas perjalanan jauh. Nah kalau di mobil ini, joknya itu lumayan rebah meskipun pengaturannya fix ya. Khas compact SUV, nggak bisa di reclining. Tapi nih, yang enak nih. Materialnya itu empuk banget. Ini yang gue suka. Jadi pas perjalanan jauh itu nggak gampang pegel. Udah gitu ditambah, di sini ada armrest dengan 2 buah cup holder. Ini yang gue suka. Dan karena ini pakai 16 speaker, di bagian belakang juga kebagian sound system yang sangat advance. Karena di bagian atas ini ada speaker juga. Jadi seperti yang gue bilang, kalau lu nyetel musik, itu kayak penyanyinya nyanyi langsung depan muka lu. Nah, gue udah nggak sabar banget pengen nyetir mobil ini. Langsung aja kita test drive. Oke Sobat Kabaroto, sekarang gue lagi test drive Geely Stara EMI ini yang pakai teknologi PHEV. Jadi mobil ini impresif nih. Ini bukan hanya mementingkan efisiensi ya, tapi juga mementingkan rasa berkendara yang nyaman. Nih gue pengen ngasih tahu dulu posisi nyetirnya nih. Jadi posisi nyetirnya ini khas SUV ya. Dia commanding, tinggi, tapi tenang aja. Dia pengaturan joknya itu udah full elektrik. Jadi kalian kalau mau selonjoran itu bisa ditambah. Untuk sebuah mobil baru ini visibilitasnya tergolong luas. Jadi buat yang baru bisa nyetir, ini cukup mudah lah. Meskipun SUV-nya nggak kecil-kecil amat. Visibilitasnya luas dan juga joknya empuk. Jadi buat perjalanan jauh, mobil ini sama sekali nggak melelahkan. Terus gimana nih dengan bantingan suspensinya? Nah, untuk suspensi depan pakai MacPherson Sturt, udah independen. Belakang itu pakai multilink, udah independen juga. Dia itu bantingan suspensinya menurut gue empuk banget malah. Bahkan menurut gue terlalu empuk. Begitu loh jalan rusak, ini mobil nyaman banget. Empuknya itu mengayun, kayak mobil-mobil mewah. Dan juga, begitu loh jalan gelombang, kita tuh nggak kocok perutnya karena travelnya itu halus banget. Beneran. Tapi begitu lewat tol, ada beberapa orang yang nggak terlalu suka dengan bantingan seperti ini. Karena saking empuknya, begitu lewat sambungan tol, ini body roll tuh kemana-mana. Body roll itu terlalu mental-mentul lah. Jadi buat sebagian orang tuh kurang nyaman. Meskipun mental-mentulnya bukan keras ya, mental-mentulnya itu terlalu empuk. Jadi di tol itu buat yang belum biasa itu agak mual dikit. Dan kalau diajak nikung atau di tes handlingnya, mobil ini sebenarnya handlingnya masih cukup baik, tapi body rollnya masih cukup berasa dibandingkan dengan kompetitornya. Karena karakter suspensinya yang empuk tadi. Jadi dia mental-mentul. Begitu dilewat di kecepatan tinggi, tapi begitu lewat polisi tidur atau jalan rusak, ini suspensinya nyaman banget. Nah, bagaimana dengan respon tenaganya nih, atau rasa dari PHEV-nya nih? Jadi di mobil ini tuh ada 3 mode berkendara guys ya. Mode pure, mode hybrid, sama mode power. Kalau mode pure itu full restrict. Jadi range-nya itu kalau baterainya full bisa 105 km, artinya itu cukup baik loh. Terus ada juga mode hybrid. Nah, mode hybrid ini gabungan antara motor listrik sama mesin, tapi yang dominan masih listriknya, terutama pada kecepatan rendah. Nah, ada lagi mode power. Kalau mode power, itu listriknya tetap nyala, tapi mesinnya juga lebih sering nyala dibandingkan mode hybrid. Itu untuk ngejar performa. Karena kan performa maksimal mobil ini harus digabungin mesin nyala sama listrik yang bertenaga. Jadi begitu kita masuk power, mesinnya lebih sering nyala dibandingkan mode hybrid. Nah, untuk performanya, 0 ke 100 km per jam itu cuma sekitar 8 detik. Artinya cukup cepat untuk SUV compact yang bodinya itu cukup berat.
Terus kita bisa ngatur regenerative braking-nya, ada weak, medium, strong, sama auto. Terus enaknya ada mode steering nih. Jadi mode steering wheel-nya itu ada comfort, standard, sama sport. Jadi enak banget lah. Bahkan dia ada pengaturan kenyamanan dari brake pedal. Kalau misalnya brake pedal itu di setting comfort, itu halus. Tapi kalau di sport, itu begitu kita tekan, itu langsung agresif. Nah, bagaimana dengan konsumsi listriknya nih? Ini menarik nih ya. Jadi kan Geely EMI ini ngeklaim kalau misalnya bensin full dan juga baterai full, itu jarak tempuhnya bisa lebih dari 1000 km dan konsumsi BBM-nya itu 83 km per liter. Artinya itu irit banget. Lebih irit daripada motor, guys. Itu beneran. Tapi waktu gue nyoba, bensin nggak full, baterai nggak dicas, dan range-nya sisa 86 km. Ini bensinnya bisa 56 km per liter. Itu jaraknya sepanjang 123 km, rutenya itu dari Cilandak, Kemayoran, Soekarno-Hatta, terus balik lagi ke Ciputat. Itu total kan 123 km. Itu total konsumsi BBM yang mencapai 56 km per liter. Artinya itu irit banget. Dan di tengah jalan baterai kita udah habis. Jadi yang nyala itu full mesin. Itu hebat loh. Gue juga nyetir agak agresif ya gasnya. Tapi masih irit banget. Ini mobil paling susah diajak boros. Sumpah. Makanya cocok banget nih, seperti yang gue bilang di awal, dengan kondisi harga bensin lagi naik banget ya. Ini mobil yang cocok untuk dipakai harian karena iritnya kebangetan. Nah terus, bagaimana nih dengan sistem hiburan ketika nyetir mobil ini? Jadi seperti yang gue bilang, yang gue nggak terlalu suka dari mobil Tiongkok yang baru terutama itu adalah minim tombol fisik. Nah salah satunya di mobil ini. Jadi tiap pengaturan fitur itu harus lewat head unit. Itu yang harus agak terbiasa. Nah tapi kalau ngomongin soal fitur, mobil ini juaranya sob. Ini fiturnya banyak banget. Udah ada fitur ADAS, kurang lebih tuh ada 14 fitur ADAS. Terus ada kamera 360. Terus ada head-up display. Pokoknya mobil ini tuh lengkap lah. Ngatur ADAS-nya juga lewat sini, vehicle comfort-nya juga lewat sini. Sama yang satu yang agak menjadi kekurangan di mobil ini adalah peredaman kabin ketika di jalan tol. Itu suara anginnya lumayan masuk. Karena memang kalau gue cek itu belum ada double glass ya. Ya, mobil ini belum double glass, jadi begitu lewat tol, terutama di kecepatan 100 km per jam, itu suara anginnya lumayan masuk. Cuman kalau di kecepatan rendah seperti ini, kecepatan 30, 60 itu masih sangat kedap, guys. Terus juga mobil ini AC-nya udah auto ya, udah dual zone. Dan yang menarik dari mobil ini adalah mobil ini tuh bisa isi bensin dan juga bisa ngecas. Karena ini PHEV, tapi tenang aja. Karena baterai ini mobil ini kecil, ini ngecasnya juga cepet banget. Dari 30% sampai 80% itu cuman makan waktu 20 menit. Jadi kalian tinggal ngopi atau tinggal aktivitas lainnya itu udah full baterainya. Jadi kesimpulannya menurut gue mobil ini mobil yang sangat cocok untuk dipakai kondisi zaman sekarang. Dimana harga bensin lagi naik banget, terus infrastruktur listrik yang belum memadai ya. Karena jujur aja, begitu kalian males ngecas mobil ini, kalian bisa pakai mobil ini dengan hanya bensin aja dan bisa jalan terus. Nggak usah ngecas kalau kalian males ngecas atau misalnya ngantri. Jadi cocok banget untuk di zaman sekarang. Makanya dengan harga 499 juta, ini mobil udah cocok banget lah untuk dipakai di kondisi sekarang, terutama di Indonesia. Udah nyaman, AC-nya dingin, terus juga konsumsi bahan bakar itu irit banget, sama juga fleksibel. Kalau mau ngecas bisa, kalau mau isi bensin doang juga bisa. Apalagi enaknya di mobil ini tuh ground clearance-nya cukup tinggi ya, jadi masih bisa melewati rute-rute yang sedikit ekstrem lah di Indonesia. Jadi sekian dulu untuk video kali ini, sampai jumpa di video Kabaroto selanjutnya. Dadah!